kalian klik, silakan klik di chat box ya. Bapak akan tunggu kalian. Silakan tulis nama kalian ya. Oke, sudah banyak nih yang masuk nih. Di sini semuanya ada 133 siswa dan juga ada guru kalian juga ya. Jadi dikurangin 12 menjadi 121. Berarti harus ada 121 siswa nih yang ikut ya. Ada 10 soal di sini ya. Kalian bisa gunakan handphone juga ya. Jadi kalian kalau di handphone itu join myquiz.com, kemudian enter kodenya ya. Oke, ini sudah 47 siswa nih yang masuk. Oke, silakan. Pak, saya udah masuk belum, Pak? Nama kamu siapa? Putu Arjun. Putu Arjun. Coba lihat ya di screen ya, di layar. Gimana caranya, Pak? Kalian bisa klik linknya ya, yang tadi ya. Link yang tadi, mana link yang tadi? Saya udah masuk, Pak. Link di chat box ya, Bapak kirimin lagi ya. Ya. Mana, Pak? Itu linknya di chat box ya. Masuk aja, masuk. Kali ini linknya. Nama. Lalu sudah masuk, Pak, dengan adik saya, Pak. Sudah masuk, boleh, nggak apa-apa ya. Saya berdua ya dengan adik saya. Oke, kita cek dulu dari bawah ya. Ini silakan dicek ya, namanya sudah atau belum. Oke. Oh, siapa nih yang coret-coret? Oke, jangan coret-coret ya. Iya. Baterai HP saya mau habis. Boleh cas dulu nggak? Iya, boleh. Cas dulu ya. Cas aja. Oke, di sini udah ada 89, 90. Ayo, di sini tentang Dewi Saraswati ya, kita akan belajar siapa sih sebenarnya yang sudah mengetahui susah, Dewi kan, Saraswati dengan baik. Ya? Enggak susah. Pelajaran kelas 6 kan ini. Nggak kayak Oh, ya? kemarin kan? Bapak, saya tidak bisa. Kamu bisa klik linknya nggak? Tidak. Klik linknya aja, dipencet. Dipencet Bisa linknya. dipencet yang warna biru. Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau pakai handphone, kalian bisa info ke Bapak atau Ibu. Sudah. Mama saya pergi ngambil buku paket. Oh, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Gendis nanti di sini dilihat aja ya. Iya. Oke. Di sini ada 97. Kita tunggu lagi ya. Kita tunggu teman-teman kalian. Oke, bagi kalian yang tidak bisa akses, nanti kalian bisa menyaksikan teman-teman kalian ya. Siapa sih sebenarnya yang sudah mengetahui Dewi Saraswati lebih jauh ya. Tadi di awal kita sudah mengetahui itu wujud Dewi Saraswati. Kemudian Dewi Saraswati memegang alat-alat juga gitu ya. Alat-alat kayak Weda dan lain-lainnya ya. Oke, kemudian juga kendaraannya apa ya kira-kira? Oke, itu ya. Sudah tidak ada lagi yang mau join di sini, ada 97. Ada 97 partisipan. Oke, 98. Ayo lanjut yang belum masuk, silakan masuk. Oke, Bapak tunggu ya untuk 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dimulai. Wow, sudah banyak semuanya. Oke, ini ada game nih.
Ade Pawitra menyusul, Igusti Ayu juga menyusul. Siapa lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Apakah pemenangnya? Oke, pemenangnya adalah Imade Pawitra. Yang kedua adalah Igusti Ayu. Kemudian Confused Zebra. Oke, di sini ada Widiantara juga. Oke, ini adalah pemenangnya. Ada Imade Pawitra, Igusti Ayu, Confused Zebra. Siapa di sini? Demade, Putureva, Widiantara, Adit, Igusti, Bagus Arya Putra, Gede Taruna, Iputu Anargia. Itu yang 10 besar ya. Oke, poin yang tertinggi adalah 9.530 untuk benar semua. Wow, oke. Pasti ini kelas atas ya, kelasnya SMA mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kuis, apa sih kira-kira? Oke, selamat untuk kalian. Tapi sayang ya, untuk kali ini kita tidak ada hadiahnya. Nanti ya, next time ya, kapan-kapan nanti kita akan berikan hadiah untuk di perlombaan berikutnya. Oke, lanjut setelah kuisis. Oke, kita masuk kepada intinya, memaknai Hari Saraswati sebagai hilangnya kebodohan dan kegelapan menuju pelita kebijaksanaan. Di sini Bapak ingin menggarisbawahi Hari Saraswati. Itu berarti kelas berapa? Kemungkinan kelas 12 atau yang kelas atasnya. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini Hari Saraswati hilang. Di sini ada kata hilangnya, kebodohan. Kemudian di sini ada kegelapan, ada pelita, dan ada kebijaksanaan. Coba Bapak pengen tahu apa sih yang, kalau Hari Saraswati kalian udah tahu ya, Hari Saraswati itu adalah hari turunnya pengetahuan. Jadi Sang Hyang Widi memberikan pengetahuan kepada umat manusia melalui para resi. Resi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu atau pengetahuan Weda dari Sang Hyang Widi. Oke, Bapak ingin tahu nih, apa sih yang kalian pahami tentang makna hilang? Hilang itu apa sih artinya? Ada yang tahu hilang itu apa sih sebenarnya hilang? Pergi. Hilang itu Tidak pergi. ada. Tidak ada. Terus apa lagi? Kakak-kakak Tidak. kelasnya coba. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Hilang. Akhirnya kebodohan. Musnah, Pak. Musnah. Oke, hilang ya. Arti hilang itu artinya tadi ada yang bilang musnah, tidak ada. Kemudian pergi. Oke, berarti tidak ada ya. Musnah, hilang. Nah, kemudian kebodohan. Kebodohan. Pak, raib, Pak. Ya, raib. Oke. Kebodohan. Kebodohan itu artinya apa? Kebodohan. Kebodohan itu artinya apa? Tidak mengerti, Pak. Kebodohan itu tidak mengerti, tidak pintar, apalagi? Tidak berpikir cerdas. Tidak Ceroboh, Pak. Ceroboh. Oh, oke. Ada lagi yang lain? Kebodohan itu apa? Oke, Tidak berapa? berpikir cerdas. Kurangnya pengetahuan. Oke, bagus. Oke. Oke. Silakan kalian mute lagi ya. Kalian mute lagi. Oke, Bapak simpulkan dari yang tadi kalian sebutkan ya. Berarti kebodohan itu artinya tidak berpengetahuan, tidak cerdas, tidak pintar, kurangnya pengetahuan, ceroboh. Itu kebodohan ya. Itu. Oke. Kegelapan. Kegelapan itu apa artinya? Gelap. Gelap. Hitam. Tidak terlihat. Tidak terlihat, Pak. Tidak mengetahui. Tidak ada sinar. Oke, apalagi? Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Oke. Bapak simpulkan ya. Terlihat. Tidak terlihat. Oke. Oke, silakan mute lagi. Nah, jadi kegelapan itu adalah sebuah situasi di mana kalian tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya gelap. Tertimpa. Ya.
Contohnya bayangin begini, kalau di rumah kalian misalnya mati lampu, bisa kelihatan nggak? Enggak. Enggak, Pak. Kan? Enggak. Ya, beda ya. Jadi, oke. Jadi bayangin kalau kalian itu di ruangan gelap pasti kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Takut pasti kan? Takut bener nggak? Takut ya? Kalian pasti Takut, Pak. Kemudian pasti kalian bakalan berteriak gitu ya. Nanti takutnya ada apa-apa gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya. Apa sih yang dimaksud dengan pelita? Nah, pelita itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan pelita? Cahaya. Betul, cahaya. Apalagi? Lampu, cahaya, Lampu, cahaya, penerang. Oke. Wah, kalian sudah paham semua ya tentang pelita ya. Oke. Lampu, cahaya ya, penerang ya. Kebijaksanaan itu apa? Artinya kebijaksanaan. berpikir Tidak ceroboh. dengan bijak dan adil, Pak. Wow, bagus sekali. Betul. Kebijaksanaan itu berperilaku yang adil ya. Wow, oke. Oke. Silakan di-mute lagi ya. Silakan di-mute lagi ya. Oke. Berarti kalian sudah paham kebijaksanaan itu berarti adalah sebuah pandangan ya, kita berpikir yang adil, yang terbuka ya, kemudian yang bijaksana. Bijaksana itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu bijaksana seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada Hari Saraswati itu artinya sebagai hilangnya kebodohan dan juga kegelapan di dalam diri kita menuju pelita, penerang kebijaksanaan. Nah, dari yang gelap menuju yang terang. Coba kalau kalian ada di tempat yang terang, wah pasti kalian bakal bahagia ya. Pasti kalian akan bermain ya, kemudian kalian bisa belajar dan beraktivitas. Itu coba kalau di ruangan gelap, pasti kalian nggak bisa ngapa-ngapain dan rasa takut ya. Nah, kebijaksanaan. Nah, ini menuju untuk mencapai kebijaksanaan. Oke? Iya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, jadi di Hari Saraswati ini ya, kalian bisa memaknai sebagai untuk ya menyegarkan kembali diri kalian untuk belajar, karena belajar itu sangat penting. Ya, bagus. Bagus, Brata, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan unmute. Tidak, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Oke, ya. Jadi kita bisa maknai Hari Saraswati itu adalah untuk mengingat bahwa pengetahuan itu sangat penting bagi kita. Makanya belajar itu sangat penting. Coba kalau tanpa belajar, pasti orang-orang itu tidak akan mencapai tujuan hidupnya. Ya. Contohnya, dengan kita belajar, banyak orang-orang yang menjadi sukses. Dengan belajar juga orang-orang menjadi bijaksana. Dengan pengetahuan, orang-orang itu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Coba kalau bayangin kalau kita tidak memiliki pengetahuan, apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi orang yang bodoh. Kita akan menjadi orang yang membenci, ya. Seperti itu, makanya kita harus mengembangkan mencintai pengetahuan Weda. Nah, bagaimana menerapkan perilaku yang baik sebagai proses penyadaran diri? Penyadaran itu artinya kita harus sadar nih, kalau ketika kita sedang belajar matematika, kita harus sadar, fokus ya, fokus bahwa kita sedang belajar matematika gitu ya. Kalau kalian pada saat belajar kemudian kalian sambil makan, itu artinya kalian tidak menghormati pengetahuan atau Dewi Saraswati. Makanya ketika kalian belajar, makan dulu ya. Terus berdoa juga kepada Dewi Saraswati agar Dewi Saraswati memberikan berkah kepada kalian. Ya. Oke. Nah, apa aja di sini ya? Yang pertama, kalian melaksanakan perbuatan subhakarma. Kalian tahu dong apa itu subhakarma? Oke, silakan chat, silakan buat satu contoh perbuatan subhakarma di chat room. Silakan tulis di chat room ya. Silakan ketik di chat room. Satu contoh perbuatan subhakarma.
Apa itu subah karma? Subah karma itu adalah perbuatan baik. Iya, tidak berbohong. Kemudian apa lagi? Silakan di chat room ya. Belajar dengan baik, oke. Tidak berbicara kasar, oke. Apalagi? Membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, oke. Berteman, ya, berteman dengan tetangga, berteman dengan siapa lagi? Menyayangi kakak, oke. Menyayangi adik, oke. Bersikap sopan kepada yang dituakan, oke. Dan menolong orang yang kesulitan. Oke, berarti kalian sudah paham semua ya di situ ya. Oke. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Mengajarkan pengetahuan kepada orang lain, bisa kepada adik kakak ya atau orang yang membutuhkan. Kemudian berpikir terlebih dahulu nih, kalian kalau mau melakukan sesuatu harus berpikir dulu apakah perbuatan yang kalian akan lakukan itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak. Apakah perbuatan yang kalian lakukan itu bermanfaat atau tidak buat orang lain? Apakah perbuatan itu akan membahagiakan orang lain atau tidak? Apakah perbuatan itu akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain atau tidak? Itu yang harus kalian pikirkan ya. Oke. Contohnya misalnya berpikir terlebih dahulu, misalnya aku punya kue, tapi aku melihat temanku yang sedang dia nggak punya kue, tapi dia sedang lapar. Maka harus ngapain aku? Aku harus bagi kuenya kepada orang tersebut, kepada temanku. Gitu. Meskipun orang itu tidak pernah memberikan kita kue, tapi tidak apa-apa. Artinya kita sedang melatih diri untuk berbuat yang baik. Sehingga nanti Saraswati Dewi atau Tuhan akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Ya, itu. Jadi berpikir terlebih dahulu itu sangat dibutuhkan sebelum kita bertindak. Oke. Di sini juga kalian semasa online ini harus belajar juga tentang pengetahuan baru, contohnya tentang Zoom, tentang yang pembelajaran online, Google Classroom juga ya, di situ ya. Selanjutnya, tenang dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kalau kalian punya masalah di dalam diri, kalian harus tenang. Contohnya misalnya gini. Misalnya kalian itu sedang belajar, ya, sedang mengerjakan PR. Misalnya ibu kalian sedang menyuruh, misalnya ibu kalian sedang memasak. Misalnya, Ade tolong ambilkan misalnya garam ya, gitu kan. Misalnya ambilkan garam di meja. Ah, ibu, aku nggak mau, aku kan sedang belajar, ibu ambil sendiri deh, gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa stop dulu, ya, berhenti dulu untuk belajarnya, kemudian ambilkan garam dan berikan kepada ibu. Itu kan membantu. Setelah itu kalian bisa kerjakan lagi untuk PR-nya. Gitu. Kadang kalau kita udah asyik nih mengerjakan PR atau mengerjakan hal-hal yang kita lakukan, terus kita lupa deh sama saudara-saudara sekitar kita. Benar nggak? Jangan sampai seperti itu ya. Karena keluarga itu adalah yang paling utama. Tetangga itu juga penting ya dibandingkan diri kita sendiri yang bermain HP, yang bermain game terus-terusan. Nanti kalau ada orang lain masuk ke dalam rumah kita nggak tahu deh. Ayo ya. Jadi kalian harus membiasakan diri untuk perhatian, peduli kepada lingkungan kalian gitu ya. Misalnya kalau ayah kalian misalnya baru datang dari tempat kerja, misalnya habis pulang dari kantor, terus terlihat capek, oh ayahku capek, aku ambilin gelas air dingin buat ayah gitu. Ambil 1 gelas ayah ini buat ayah gitu, bagaimana kerjanya, pasti ayah capek. Yuk ayah aku pijitin mau nggak gitu, berikan segelas air. Pasti kan ayah kalian pasti akan bahagia dong, akan seneng nanti. Nah, berarti kalian sudah menanam karma baik nanti suatu saat buah karma baik itu akan matang. Nah, perbuatan kalian itu akan diberikan oleh Sang Yang Widi nanti suatu saat ya.
seperti itu. Oke, makanya setiap ada permasalahan maka harus tenang dulu ya. Tidak boleh gerusak-gerusuk, tidak boleh ceroboh, langsung marah-marah, nggak mau gini. Jangan seperti itu ya. Karena hal seperti itu akan memberikan vibrasi-vibrasi di lingkungan kalian menjadi tidak baik. Akhirnya mempengaruhi pikiran kalian akan stres, pusing, kesel, benci. Kan nggak boleh seperti itu ya. Kita harus bertoleransi. Ketika kita membenci seseorang, maka kita harus bertoleransi terhadap kebenciannya. Karena kebencian itu adalah musuh dalam diri kita. Jangan benci orangnya, tapi bencilah sikap kebencian itu. Gitu, tetap berteman, gitu ya. Kayak gitu. Kalau kakak atau adik kalian ingin bercanda dengan kalian, misalnya kalian sedang sibuk, misalnya belajar gitu ya, sedang membaca, terus dikarenakan rasa kasih sayang dari kakak kalian atau adik kalian, terus mau mengganggu kamu gitu ya, ih adikku kok sangat lucu sekali ya, terus digangguin sama kakak kalian atau adik kalian. Kalian bisa ngomong, kakak, adik, aku sedang lagi belajar, ya, tolong hormati aku dan hargai aku gitu kan, supaya aku menjadi orang yang cerdas gitu. Ngomong aja seperti itu. Jangan langsung marah-marah gitu ya. Seperti itu. Jadi harus tenang. Ketenangan itu sangat yang utama dibandingkan marah-marah. Kita harus bersahabat dengan sifat-sifat baik. Oke, lanjut. Tidak suka bergaul dengan orang-orang yang kurang berpengetahuan. Nah, ini ya. Untuk menyadarkan diri kita bahwa pengetahuan itu adalah penting, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, yang memiliki perilaku yang baik, gitu ya. Seperti itu. Bergaul dengan orang yang kurang berpengetahuan itu hanya cukup kita memberikan pelajaran kepada mereka. Kalau mereka memerlukan bantuan kita akan bantu. Tapi jangan pernah bergaul dengan orang-orang yang kurang berpengetahuan. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang berpengetahuan untuk ya kurang berpengetahuan untuk berperilaku yang baik, gitu ya. Jadi orang-orang yang perilaku yang kurang baik itu kita jangan sampai bergaul dengan orang-orang seperti itu ya. Nanti kita akan terpengaruh untuk menjadi orang yang buruk gitu ya. Oke, lanjut. Perlunya pengetahuan untuk penyadaran diri. Pertama itu kalian butuh yang namanya pertimbangan kecerdasan, WWK. Aku ini sudah berbuat yang baik belum ya? Apakah perbuatan yang ini memberikan manfaat atau kerugian ya? Misalnya gini, kalian misalnya pergi jalan-jalan nih sama bapak sama ibu kalian dan adik-adik kalian, keluarga, ke mall. Kemudian misalnya kalian bilang gini, aku mau makan junk food, makan KFC atau McD misalnya gitu ya. Tapi kan makanan-makanan yang seperti itu biasanya junk food itu kurang sehat gitu ya. Lebih baik makan gado-gado, makanan rumah yang dibuat oleh mama ya. Kemudian makan sayuran ya, makan telur dan lain semua yang dimasak ya, jadi seger kayak gitu ya. Apakah hal yang kita perbuat itu membuat orang menderita atau bahagia ya, misalnya gitu. Misalnya kalau kalian misalnya punya teman, terus teman kalian misalnya bilang gini, aku boleh nggak sih nyontek kamu, aku soalnya belum belajar gitu. Nah, kalian harus gimana? Apakah kalian akan memberikan contekan kepada kepada teman kalian atau tidak? Tidak. Tidak ya. Kenapa tidak? Tidak, Oke, tidak ya. Iya, oke, bagus ya. Oke, silakan di mute lagi ya. Oke, jangan memberikan contekan kepada teman kalian ya. Nanti dia yang akan rugi sendiri. Ruginya apa? Ya, rugi buat dia itu adalah meskipun dia nilainya baik, nanti suatu saat dia tidak mengetahui apa-apa tentang pengetahuan tersebut. Ya, dia akan menderita nanti. Ya, maka itu kita lebih baik memberikan dia pelajaran agar dia ya belajar. Ya, oke di situ. Lanjut, contohnya berpikir sebelum bertindak tadi. Rugi dia sendiri orang gak belajar. Iya, gitu ya. Oke, lanjut. Di situ ada meditasi. Siapa yang di sini suka meditasi? Meditasi 5 menit, 10 menit itu boleh ya.
Itu untuk Aku jarang-jarang. Oke, jarang-jarang. Yang penting kalian sehari itu cukup 1 kali, misalnya di malam hari itu ya, yang tenang, pikirannya tenang, situasinya juga tenang gitu ya. Meditasi. Kemudian mengamati hal-hal yang buruk ya, mengamati hal yang buruk. Segala sesuatu hal yang buruk itu selalu merugikan kita. Itu ya. Itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Lanjut. Kemudian kita perlu yang namanya bakti atau pengabdian. Ya, bakti itu tidak hanya kepada Tuhan, bakti itu kepada orang tua, kepada guru, kepada orang suci, dan kepada pemerintah. Nah, berbakti ini sangat penting. Tadi di awal di video itu sudah disebutkan bahwa dengan tidak pengetahuan itu perlu, tetapi bakti juga di dalam pengetahuan juga perlu, gitu ya. Karena dengan berbakti ya, kita bisa meningkatkan kecerdasan spiritual kita, bisa mencerdaskan mental kita, sehingga mental kita kuat. Banyak orang yang berpengetahuan, banyak orang yang sukses dalam berpengetahuan, dalam ujian ya, tetapi mental mereka sangat rendah. Pada akhirnya mereka apa? Cepat depresi, cepat stres, sakit-sakitan. Itu karena baktinya tidak diolah. Mentalnya tidak diolah dengan cara apa? Coba, ada yang tahu nggak bagaimana caranya kita melaksanakan bakti? Contohnya apa? Sembahyang, Mbak. Sembahyang. Kemudian apa lagi? Sembahyang, Pak. Apa lagi? Saya trimantram. Oke, mengucapkan nama suci juga itu adalah berbakti. Kemudian menghormati orang tua itu juga berbakti. Kayak tadi suci. Tempat doa. Betul ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerima cinta kasih Tuhan, orang tua, guru, orang suci, dan masyarakat, sehingga terbentuknya kehidupan yang damai. Iya, menyayangi Tuhan ya. Kemudian damai, tentram, dan rukun. Coba kalau kalian hidup di tempat yang damai, tentram, dan rukun, pasti kalian bahagia. Benar nggak? Coba kalau kalian itu berada di lingkungan yang hidupnya itu penuh dengan masalah, pasti kalian akan stres. Benar nggak? Pasti kalian akan sedih. Nggak akan ada bahagia kan? Benar nggak? Gitu. Contohnya yang bekerja bakti nih, membersihkan lingkungan, menghormati orang tua dan orang suci. Oke, lanjut. Nah, coba lihat ada 2 gambar di sini. Ini ada buah anggur di meja, dan yang satunya lagi di sini ada orang yang sedang menulis. Ada 2 tangan di sini, berarti ada 2 orang ya yang menulis ya. Kemudian di sini ada buah anggur. Nah, ini adalah proses penyadaran diri. Misalnya, kalau ada 1 piring anggur diletakkan di meja kalian, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung makan, atau kalian harus izin dulu kepada orang tua kalian? Izin dulu, Pak. Ada orang Ya. izin dulu. Itu ya. Dulu, Pak. Betul. Oke, bagus ya. Oke, mute lagi ya. Oke, mute lagi. Betul ya. Jadi kalian harus izin dulu. Itu punya siapa sih? Aku nggak tahu ya siapa itu gitu kan. Kalian bisa tanya, Ma, apakah itu anggur di meja? Apakah punya Mama? Oh iya, itu boleh makan. Kalau diperbolehkan, ya berarti kita boleh makan. Tapi jangan dihabisin, kasih juga dengan kakak atau adik atau ayah juga gitu ya. Pak. Oke, gitu ya. Kemudian sedangkan 2 tangan di sini, ini apa ya? Orang ini sedang menulis di 1 buku. Apa kira-kira? Gambar apa itu yang dilakukan ya? Apakah mereka sedang bekerja bersama? Apakah sedang melakukan tugas bersama? Di sini pasti kalian pernah melaksanakan tugas kelompok ya dengan teman kalian. Belajar. Iya, belajar ya. Jadi di situ kita harus bekerja sama ya, karena kita adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual saja ya, yang memerlukan orang lain. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ada orang yang sedang membaca. Manfaat dari membaca itu apa sih? Menjadi pintar. Menjadi pintar. Oke, Oke, bagus. Ilmu pengetahuan.
Oke, nah, Menambah wawasan ilmu dan mendapatkan pengetahuan yang luas, Pak. oke, bagus. Oke, silakan mute lagi. Oke, membaca. Ternyata manfaat membaca itu tidak hanya untuk menambah pengetahuan kita loh, tapi membaca itu merupakan latihan untuk otak kita. Membaca itu adalah olahraga untuk otak kita. Ya, kalian olahraga fisik badan kan? Setiap hari atau setiap minggu 1 kali atau 2 kali. Tapi membaca itu adalah latihan untuk di otak kita nih, gitu ya. Jadi otak kalian semakin sensitif, tajam, ya, sehingga dapat mendapatkan pengetahuan ya dengan mudah. Oke, yuk kita kuisis lagi yuk. Oke, sekarang kita bermain lagi kuisis. Maaf, nanti nggak tahu. Ya, tidak apa. Oke ya, di sini berarti nanti kalian bermain kuisisnya tentang menerapkan perilaku ya. Oke, Bapak akan share ya. Bapak akan share screen juga di sini. Oke, kita mulai ya. Nanti Bapak akan bagikan link juga. Oke, linknya Bapak bagikan ya. Siapa sih yang akan menjadi 3 besar? Oke, silakan klik linknya dan masukkan nama kalian ya. Iya, Komang, ada apa? Mau bertanya? Oke, silakan. Sudah 68, 69, 70, lanjut. 71. Pak, linknya mana, Pak? Linknya ada di chat box, chat room. Ada di chat ya. Itu linknya. Bapak kirimin lagi ya. Ayo, sudah 73. Di sini ada 128. Wah, tadi ada 133. Sekarang kenapa jadi 128? Oke. Kamu di sini tuh diem. Linknya diklik aja ya. Kalau kalian menggunakan handphone, itu bisa langsung klik. Terus langsung masukkan nama kalian. Kemudian kalau yang laptop itu lebih mudah ya. Nanti langsung berpindah kepada link. Sudah 81, silakan lagi. Pasti ada 100 lebih nih, Bapak mau mengharapkan 100 lebih ya. Nanti siapa yang akan menjadi juaranya? 82. Yuk, masuk lagi. Pak, tolong kirimin lagi, Pak. Oke, Bapak kirim lagi ya. Ya, itu. Sekarang adalah kuis untuk bagaimana kita menerapkan kesadaran kita ya sebagai orang yang berpengetahuan gitu ya. Jadi orang-orang yang berpengetahuan senantiasa menjadi orang yang adil, yang baik, ya, yang terbuka, yang bijaksana, yang menghormati, yang berkata-kata sopan, jujur, saling menyayangi, peduli, ya, itu adalah orang-orang yang berpengetahuan. Tetapi kalau orang-orang yang tidak berpengetahuan, dia mau seenaknya sendiri, mereka itu maunya marah, maunya membenci, memiliki sifat iri, ya, maka kehidupannya itu akan mengalami sebuah kehancuran nantinya. Dia akan menderita. Tapi kalau orang-orang yang berpengetahuan senantiasa sehat, hidup bahagia, ya. Kemudian orang-orang juga akan membantunya di suatu saat, karma baiknya pun akan membantu dia.
dan karma buruknya itu hanya sebagai sebuah sampah yang berserakan nantinya. Oke, sudah 88, 89, masuk 89. Silakan lanjut. Silakan masuk. Tidak ada 88, kita bisa start ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah pemenangnya akan yang sama? Adalah Komang Dewa Adit dan Nim Aiswarya Kulbel. Oke. Ini adalah yang wow, sudah ada yang 100 juga di sini. Pak, tadi belum selesai. Oke, bagaimana sih pertanyaannya? Nah, ini pertanyaannya nih, ya. Contohnya, buanglah sampah apa? Di tong sampah. Betul. Lanjut, jika ada adikmu yang mendapatkan kesulitan belajar, apa yang kamu lakukan? Mengajarkannya. Oke. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berkelahi dengan teman lainnya? Melerai. Oke. Sikap yang harus ditunjukkan kepada siswa kepada guru yang mana? Menghormatinya. Betul. Oke. Salah satu cara meningkatkan kecerdasan pengetahuan kita adalah Belajar. Oke, bagus. Nomor 6, orang tua adalah guru kita di rumah. Bagaimana menghormati mereka? Oke. Dewi Saraswati sebagai guru swadhyaya artinya apa? Nomor 8, jika ada teman yang menghasut kamu untuk berbuat jahat, apa yang kamu lakukan? Menolaknya. Oke. Nomor 9, orang yang berpengetahuan bersifat Tenang. Oke. Salah satu menghormati kitab suci Weda adalah apa? Membaca dan mengerti. Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Tepuk tangan. Berarti kalau begitu, berarti kalian sudah paham ya di sini semuanya ya. Berarti nanti kalian harus menerapkan kesadaran diri bahwa kalian sudah berpengetahuan dan harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bertanya di sini sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak ada. Oke, silakan mute terlebih dahulu. Oke, silakan mute dulu ya. Oke, sekarang kita coba berlatih untuk meditasi. Silakan duduk yang tenang.
kameranya silakan dibuka. Bapak remove spotlight-nya Bapak dulu ya. Oke, silakan duduk yang tenang dulu. Duduk yang tenang. Semua dibuka. Oke, di-mute. Semuanya di-mute ya. Duduk yang tenang, kameranya dibuka. Kita akan melaksanakan meditasi. Silakan. Yang kalian bisa dibuka semua kameranya. Jadi Bapak bisa lihat mana yang tidak ikut meditasi. Oke ya. Oke, sekarang meditasi dimulai ya. Duduk yang rapi, duduk yang tenang. Tempatkan tangan kalian di paha kalian. Oke, duduk. Taruh di atas paha kalian. Duduk yang rapi, tenang ya. Tetap di mute. Oke, sekarang kalian harus mendengarkan Bapak dengan baik-baik. Duduk yang tenang. Oke. Oke, sekarang meditasi dimulai ya. Tutup mata kalian. Silakan mata kalian bisa ditutup. Mata kaliannya ditutup. Bapak akan lihat ya untuk di slide semua. Kita meditasi untuk beberapa menit. Silakan kita melatih meditasi. Tutup mata kalian bersama-sama dan duduk yang tenang dan nyaman. Oke. Amati hal-hal yang datang dan pergi di pikiran kalian. Tutup mata kalian. Nikmati kalau kalian duduk yang nyaman. Nikmati jika kalian sedang bermeditasi. Ya. Tarik nafasnya, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Tetap pada posisi matanya ditutup. Iya. Coba rasakan peredaran darah kalian juga ya. Coba kalian renungi bahwa hari ini kalian telah menerima pengetahuan dari Bapak Guru kalian. Oke, silakan tutup matanya. Tutup matanya, tarik nafas, pranayama, hembuskan. Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk, bersikap anjali, ambil sikap anjali. Kita berdoa bersama-sama ya. Oh Sang Hyang Widi, yang Maha Agung, yang Maha Suci. Engkau adalah pusat dari semua pengetahuan dan kebijaksanaan. Oh Hyang Widi, dalam perwujudanmu sebagai Saraswati, penganugerah dari semua kesenian, kebudayaan, kesuksesan, dan kesejahteraan, limpahkanlah itu semua kepada kami semua, kepada hamba-hambamu, kepada kedua orang tua hamba, kepada kakak hamba, kepada adik hamba, kepada keluarga besar hamba, kepada saudara yang jauh maupun saudara yang dekat dengan hamba, kepada tetangga hamba, kepada semua makhluk yang hidup bersama hamba, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar. Berikan juga kesejahteraan, kekayaan, kebahagiaan, ketentraman, keharmonisan, kerukunan, dan kesehatan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Semoga Engkau melimpahkan segala berkat dan cinta kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami sibuk dalam pelayanan kepadamu, baik itu berdoa, sembahyang, menghaturkan canang ataupun sesaji kepada Anda, untuk mencapai kesadaran diri. Oh Sang Hyang Widi, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan kepada hamba dan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk sejahtera. Semoga semua makhluk sehat. Semoga semua makhluk mendapatkan kebaikan dan berbuat kebaikan. Semoga Tuhan yang Maha Agung mengabulkan permohonan kami dan doa kami. Segala pujian kepada Sang Hyang Widi, kepada Sang Hyang Aji Saraswati. Para Mas Santi Ngawit, Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih semuanya sudah mau join ya untuk acara kita hari ini di mana Sastra Widya Saraswati ya. Oke, kita tutup dengan panganjali umat ya. Oke, kita tutup dengan panganjali ya. Ambil sikap.
Anjali, dan kita akan berdoa ya. Santi mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Shantu Niramaya, Sarve Badrani Pasyantu, maka situ kabak bavet. Om Santi, 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 Om. Oke, jangan lupa ya, di minggu kedua kalian akan ada ulangan ya, ulangan harian. Oke, sampai ketemu. Dadah. Bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dadah. Bapak Ibu guru jangan keluar dulu ya. Om Swastiastu.